Orang kaya selalu menjadi topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Ada yang kaya karena hasil penipuan, ada yang kaya karena jerih payah tanpa tidur, ada juga yang sudah kaya sejak dilahirkan. Tak jarang dari mereka yang diberi kelebihan harta suka memamerkan dengan alasan pencapaian. Namun, banyak juga loh seseorang yang sangat kaya, tetapi mereka tidak pernah pamer, bahkan selalu rendah hati. Memang ada ya yang seperti itu? Bukannya kalau kaya harus pamer supaya seluruh dunia tahu siapa kita? Tentu ada dong. Ini dia daftar orang kaya tetapi bergaya hidup sederhana. Pertama, Yusuf Hamka. Berapa ini jual satu ini? Satu berapa? 30.000. Nah, murah nih. Tentu tidak asing dengan pria keturunan Tionghoa ini, bukan? Menjadi salah satu ketua PBNU, ia mengaku lebih menyukai gaya hidup sederhana, seperti pakaian contohnya. Ia lebih menyukai memakai kaos murah dibanding mahal, dengan alasan gatal-gatal saat memakainya, padahal kekayaannya digadang-gadang lebih dari 100 triliun rupiah loh. Pria bernama lengkap Haji Muhammad Yusuf Hamka, lahir pada tanggal 5 Desember tahun 1957, dan akrab disapa Babah Alun ini adalah seorang pengusaha, politikus, dan motivator Muslim Tionghoa Indonesia. Lahir dengan nama Alun Joseph, ayahnya adalah seorang dosen dan ibunya seorang guru. Uniknya, walaupun dari keluarga berpendidikan, faktanya ia hanyalah lulusan SMA saja. Tercatat ia pernah berkuliah di beberapa perguruan tinggi ternama, namun tak pernah selesai dengan alasan tidak suka formalitas. Saat ini, malah menjadi komisaris di beberapa perusahaan. Berikut adalah daftar perusahaan yang dikelola Yusuf Hamka. PT Mandara Permai, PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Citra Margatama Surabaya, PT Mitra Kaltim Resources Indonesia. Bagaimana bisa tidak ada ijazah bisa menjadi komisaris, bahkan di banyak perusahaan sekaligus? Tentu bisa dong, ia mencapai semua jabatan itu dengan pergaulannya yang luas. Oke, mari kita bahas. Pada tahun 1986, ia menjadi supir traktor pembuat jalan di Kalimantan Timur dengan pendapatan 750.000 per bulannya loh. Singkat cerita, dia melebarkan sayapnya, bergaul dengan kalangan para atas hingga dia pun bisa membangun sendiri jalan tol swasta terbesar di Indonesia. PT Citra Marganusa Palapersada adalah nama perusahaannya yang juga dipercaya untuk mengerjakan proyek Harbor Road 2 di Jakarta senilai 16 triliun rupiah dan NS Link di Bandung senilai 9 triliun rupiah. Wah, dari tadi dengar triliun terus ya, apakah jiwa miskin kalian masih aman? Bercanda. Mengaku tidak membayar pajak selama 35 tahun, membuatnya harus mengikuti teks amnesti dan program pengungkapan sukarela atau PPS. Hingga akhirnya, ia harus membayar yang seharusnya ia bayarkan. Pernah memiliki supercar seperti orang kaya lainnya, namun sebagian sudah ia jual. Sekarang, ia hanya memiliki mobil yang tetap mewah untuk kaum seperti kita ya. Namun, sederhana untuk golongan orang super kaya sepertinya. Seperti Land Rover, Elgrand, Alphard, dan Lexus. Uniknya lagi, plat mobilnya lebih ke salah fokus. Dari B1A Road sampai B3 RAK. Orang kaya mah bebas ya. Poin-poin inilah yang membuatnya berbeda dari orang kaya lainnya. Sederhana dan lucu. Pria yang suka makan di pinggir jalan ini ternyata juga sangat dermawan. Tanpa mengombarnya, ternyata ia membangun sebuah masjid bernama Babah Alun di daerah Tol Depok Antasari. Program nasi kuning pojok halal yang dijual dengan harga Rp3.000
dan menjual sembako senilai Rp25.000 dengan harga hanya Rp5.000 saja. Tak tanggung-tanggung, saat pandemi melanda, pria ini mewakafkan tanahnya seluas 10 hektar sebagai lokasi pemakaman jenazah COVID-19. Wah, sangat menginspirasi ya. Kedua, Bambang Hartono. Bernama lengkap Michael Bambang Hartono, lahir pada 2 Oktober tahun 1939 adalah pemilik saham mayoritas Bank Sentral Asia, pemilik perusahaan rokok Kretek Indonesia Jarum, pemilik perkebunan sawit seluas 65.000 hektar di Kalimantan Barat sejak tahun 2008. Pemilik Grand Indonesia, pemilik Grand Polytron. Pada Maret tahun 2022, Forbes merilisnya sebagai urutan nomor 89 orang terkaya bukan se-Indonesia ya, tetapi sedunia. Dengan total kekayaan mencapai 19,7 miliar dolar, jika dirupiahkan sekitar 1.282 triliun rupiah. Di Indonesia sendiri, Pak Bambang ini menjadi orang terkaya nomor 1 bersama saudaranya Budi Hartono. Wah, sangat menginspirasi bukan? Menyukai makan di pinggir jalan, Pak Bambang lebih suka tidak banyak orang yang tahu tentangnya karena agar dia bisa tenang saat bepergian. Tadi bikin meme itu nggak kata Om? Omnya Om rasanya gimana? Rasanya biasa aja ya. Silakan ya. Hiburannya. Cuma aku payahnya Pak. Kalau sekarang mau jalan di pinggir jalan nggak bisa. Karena udah ketahuan. Paksa pakai ding. Pria yang menyandang predikat terkaya nomor 1 di Indonesia ini tidak serta-merta hanya diam menikmati hartanya. Melainkan, ia pernah meraih medali perunggu dari cabang olahraga bridge dalam Asian Games tahun 2018. Wow, ternyata ia adalah atlet bridge dan sudah menekuninya sejak ia masih kecil. Dalam waktu senggangnya, ia selalu mengasah kemampuan bridge-nya. Ia juga pernah menerima hadiah sebesar 150 juta rupiah karena memenangkan medali dan diberikan langsung oleh Bapak Presiden loh. Kini, ia menjadi kebanggaan Indonesia, padahal udah tua dan kaya banget. Di mana orang kaya lain pasti memilih untuk menikmati harta di masa tuanya, namun saking sederhananya, outfitnya saja sama kayak aku, alias murah. Hehe. Meski 2 orang di atas masih asing untuk beberapa orang, namun produknya ada di mana-mana dan dinikmati semua orang. Ketiga, Tom Liwafa. Baik, kalau yang ini mungkin banyak yang kenal ya. Pria tampan muda yang kabarnya pernah menolong almarhum Vanessa Angel. Sebelumnya ia juga sempat viral berkat aksi bagi-bagi sembakonya. Tom Liwafa adalah pengusaha muda yang lahir di Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 1991. Pernah menjadi vokalis band metal. Selama 7 tahun berkarir, musiknya diminati pasar Amerika dan Swiss. Sejak itulah, ia mulai berpikir untuk mandiri secara ekonomi. Ia memulai usaha pakaian dan kuliner. Saat ini, ia sudah sukses menjalani bisnisnya. Salah satu usaha yang terkenal di Surabaya adalah bisnis Isapiku Es Kupang. Ada 12 sumber kekayaan Tom Liwafa. 1. Handmade Shoes Boy. 2. Delvacian Store. 3. Judita Subi. 4. The Liwafa Store. 5. Heslin Beauty. 6. Heslin Clinic. 7. Deli Kosmetik. 8. Raster Project. 9. Balm. 10. Isapiku. 11. Macaran ID. 12. Royal Durian.
channel YouTube dan penulis buku. Menyandang predikat krisis Surabaya, namun kehidupannya ternyata cukup sederhana. Tommy Mafa jarang tersorot memamerkan barang branded atau sosialita. Wah, panutan baru nih, hihi. Oke, berikut adalah daftar orang kaya yang hidup sederhana tanpa memamerkan kekayaannya. Penriel Sultan. Saya doakan semua yang menonton video ini diberi kelancaran rezeki seperti mereka ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berdoa. Jangan lupa juga untuk bersedekah dan membantu sesama. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja klik tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!